Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Saya beri kesempatan nanti di akhir perkuliahan ini. Bentar. Nah, kita akan masuk ke isomerisasi. Jadi materi ini sebenarnya untuk memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana struktur senyawa kompleks. Jadi kalau kita amati, ini ada beberapa semacam penjelasan yang menggunakan semacam klasifikasi ya untuk beberapa jenis isomer. Ini sebenarnya nyambung ke slide berikutnya ya, karena memang ini panjang. Jadi isomer senyawa koordinasi atau senyawa kompleks itu terbagi menjadi dua. Ada isomer struktural dan isomer ruang. Ya, jadi isomer paham ya isomer ya. Dia strukturnya bisa berbeda, namun rumus kimianya terus senyawa kimianya itu bisa ada yang sama. Kemudian isomer struktural, isomer ruang. Nanti isomer ruang ini terbagi lagi menjadi dua, isomer geometrik dan optik. Dan isomer struktural ini sebenarnya karena tadi ada banyak, jadi dipisahkan ke slide berikutnya. Ya, jadi isomer ruang itu ada geometrik dan optik. Kalau isomer struktural itu ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada isomer koordinasi, pelarut, isomer posisi koordinasi ligan, dan isomer ionisasi dan isomer tautan. Nah ya, jadi kalau kita tarik dari atas, isomer senyawa koordinasi itu ada 2, struktural ada 6, ruang ada 2, itu ya. Nah, kita akan bahas hari ini satu persatu. Oh, sorry, sebentar, ada yang ketinggal. Ini kalau ditarik lagi panah ke bawah, isomer geometrik ini ada 4 ya. Jadi kalau ini mau ditarik panah lagi ke bawah, isomer geometriknya ada 4. Ada isomer Cistran, isomer Latdiak, isomer konformasional, dan isomer Fasmer. Nanti kita akan jelas. Kita masuk dulu ke dalam isomer, karena biasanya isomer senyawa koordinasi ini banyaknya di isomer struktural, karena kan bicara struktur ya, struktur senyawa koordinasi. Kita bahas dulu isomer struktur yang jenisnya adalah isomer tautan. Nah, di sini memahami isomer nanti ada, pokoknya intinya kalau ada iso, biasanya ada yang sama, ada yang beda ya, apapun itu ya. Kemarin kan kita sudah belajar di kimia dasar ada isomer, ada juga istilahnya isotop, isobar, isoton, isoelektron, kan banyak ya. Nah, kalau kita amati isomer tautan ini, biasanya penjelasannya di bold ya di sini. Ini memiliki ligan yang sejenis, berarti ligannya sama ya. Namun apa yang berbeda? Yang berbeda itu adalah ikatan antar atom pusat, ya dia dari M-nya. Dengan ligan itu terjadi melalui atom donor yang berbeda. Ya, Bapak ulang ya, isomer tautan itu dia ligannya sejenis, namun ikatan antar atom pusat dengan ligan yang melalui atom donor ini berbeda. Nah, masih bingung kan? Kita lihat langsung ke contoh. Ini ada penyebabnya. Jadi hal ini terjadi karena ligan tersebut memiliki lebih dari satu atom donor, dan biasanya ini isomer tautan itu dia punya lebih dari satu atom donor. Artinya dia punya 2 atau 3 atau bisa lebih ya yang punya pasangan elektron bebas. Nah, misalnya ada ligan SCN, ligan NO2, ligan P-karboksilat, piridin, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat contohnya isomer tautan. Nah, ini. Coba lihat warna kuning dan warna pink ini. Ini kan sebenarnya sama bentuknya kan? Ligannya sama. Ligannya sama kan? Ada NO2, NH3, 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 dan seterusnya kan sama ya? Nah, tapi di sini ada yang berbeda. Tadi kan prinsipnya adalah pada isomer tautan ketika ligannya sama, tapi ikatan antar logam atau atom pusat ini dengan ligan melalui atom donornya berbeda. Contoh, ini kan atom pusatnya kobalt ya. Kobalt ketika dia dengan NO2, dia bisa melalui N sebagai atom donor, bentuknya seperti ini, dan bisa melalui O sebagai atom donor.
kok bukan O yang rangkap, Pak? Karena jadi O yang ikatan tunggal ini yang memiliki elektron yang bisa didonorkan. Nah, kalau O ini kan sudah berbagi dia ya. Oke, di sini paham ya. Jadi isomer tautan itu ketika atom pusatnya berinteraksi dengan ligan itu melalui atom donor yang berbeda. Itu isomer tautan. Nah, yang satu ini melalui N, di sini melalui O. Nah, tidak semua ligan itu punya atom donor lebih dari satu. Ya, ada beberapa yang punya. Salah satunya SCN tadi. Kemudian ada beberapa seperti NO2. Ini bisa melalui N, bisa O. Nah, ini juga contoh yang lain. Ini perak, atom pusatnya. Bisa melalui sulfur, atom donornya, belerang ya. Bisa juga melalui N, nitrogen. Nah, artinya S atau N itu adalah atom donor, sehingga dia bisa mengalami isomer tautan. Oke, sampai sini paham ya? Jadi isomer tautan itu di sini yang berbeda. Atom donor ketika atom pusat yang berinteraksi dengan ligan melalui atom donor yang berbeda. Kemudian kita lanjut isomer koordinasi. Nah, isomer koordinasi ini hanya terjadi pada senyawa kompleks yang terdiri dari kation dan anion kompleks. Nah, Bapak tidak perlu menjelaskan lagi ya, mana kation kompleks, mana anion kompleks ya. Karena pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Nah, isomer koordinasi ini, di mana ligan yang terikat pada satu atom pusat dapat dipertukarkan dengan ligan yang terikat pada atom pusat lainnya. Jumlah ligan yang dipertukarkan tidak harus semuanya, tapi dapat sebagian, asalkan tetap merupakan kompleks ionik. Di sini ada pemahaman kompleks ionik karena memang isomer koordinasi ini hanya terjadi pada yang kation dan anion kompleks. Nah, kita lihat di sini kan jelas ya, kalau posisinya di sebelah kiri dari layar Anda, dan itu dia kurung siku, berarti dia ada kation kompleks. Kalau dia posisinya di sebelah kanan dari layar Anda, itu berarti, dan ada kurung siku, berarti dia anion kompleks. Dan kalau mau melihat terjadinya isomer koordinasi ketika kiri dan kanan ini punya sama-sama kurung siku. Artinya dia sama-sama punya kation dan anion kompleks. Terus apa yang terjadi ketika dia mengalami isomer koordinasi? Nah, coba lihat posisi ligannya. Jadi ini bertukar. NH3-nya ke sini, CN-nya ke sini. Nah, itu yang mengalami isomer koordinasi. Jadi CONH3 6 kali, CrCN 6 kali ketika dia mengalami isomer koordinasi, dia bisa bertukar ligannya masuk ke CO, NH3-nya masuk ke CR. Gitu ya. Nah, begitu juga contoh yang di bawahnya. Ini ada tembaga, tetraamin tembaga kan ya. Kation kompleksnya, kemudian dengan tetrakloroplatina ya, ini kan bertukar ya, NH3-nya bertukar ke NH3 bertukar ke PT, Cl-nya ini bertukar ke Cu, makanya jadi Cl4 dan seterusnya. Jadi ketika Anda nanti melihat ada contoh yang begini, itu berarti dia mengalami isomer koordinasi. Nah, ya mohon dipahami. Nanti di ujian biasanya tidak akan saya tanyakan ini itu seperti apa. Paling nanti langsung ada senyawa, Anda tentukan ini mengalami isomer apa. Ya, dari pemahaman yang sudah didapat. Kemudian ini isomer ionisasi. Nah, isomer ionisasi, kalau tadi isomer koordinasi itu hanya terjadi pada senyawa kompleks, kation kompleks, dan anion kompleks. Dan isomer ionisasi ini terjadi hanya pada kation kompleks dan anion bukan kompleks. Nah, Bapak ulang ya, di sini malah di garis bawah. Kation kompleks dan anion bukan kompleks. Berarti anion bukan kompleks ini dia kalau mau ngelihat secara cepat itu dia tidak ada kurung sikunya ya. Nah, di mana terjadi pertukaran dua macam ion dengan muatan yang sama atau berbeda. Anion bukan ligan berubah menjadi anion ligan, begitu juga sebaliknya. Jadi ketika dia anion bukan kompleks itu dia bisa berubah menjadi kompleks. Nah, itu yang terjadi di isomer ionisasi. Contoh, ini ada CONH3, misalnya ini kan SO4-nya adalah anion bukan kompleks ya. Ini anion bukan kompleks, karena yang ininya adalah kation kompleks, CONH35Br ya, atau tetraamin bromo kobalt ya. Jadi kobalt sulfat ya. Ketika dia mengalami ionisasi, ingat isomer ionisasi itu biasanya diawali dengan tahap ionisasi. Nah, ketika mengalami ionisasi, ini akan menjadi
kation kompleks sendiri dan anion bukan kompleks. Ingat, anion bukan kompleks itu dia lepas ya, tidak ada kurung sikunya. Nah, ketika ini mengalami ionisasi, ini lanjut ya ke sini ya. Ini mengalami pertukaran dengan ligan di dalamnya. Nah, jadi ligan yang di dalamnya itu brom yang keluar, sulfat yang masuk. Jadi bromnya ini yang kemudian dia menjadi anion bukan kompleks. Yang awalnya Br ini ada di dalam kation kompleks, dia keluar menjadi ion. Ya, itu yang terjadi dalam isomer ionisasi. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian ada contoh yang lain. Contoh yang lain adalah ini, platina tetraamin dikloroplatina bromida. Ya, tetraamin dikloroplatina bromida. Ini kan Br-nya juga di luar, posisinya dia sebagai anion bukan kompleks, mengalami ionisasi. Ketika ada isomer ionisasi, dia akan mengalami pertukaran dengan Br. Cl-nya keluar, ya, dan Br-nya masuk ke dalam kation kompleks. Nah, ketika Anda melihat ada reaksi begini, itu berarti dia mengalami isomer ionisasi. Oke, kita lanjut ya. Isomer pelarut. Nah, isomer pelarut, sesuai namanya, ini terjadi akibat adanya pengaruh pelarut. Pelarut ini di sini akan menjadi ligan, dan biasanya itu ligan-ligan netral. Nah, penjelasannya adalah terjadi akibat pertukaran ligan netral dengan anion bukan ligan. Bapak ulang ya. Jadi isomer pelarut itu terjadi akibat pertukaran ligan netral dengan anion bukan ligan dan sebaliknya. Lihat contoh. Apabila ligan netral tersebut adalah air, ya disebut dengan isomer hidrat. Jadi kalau misalnya nanti Anda melihat ada banyak H2O di dalam rumus kimia, itu dan itu merupakan bagian dari senyawa kompleks, itu H2O-nya itu dianggap sebagai isomer hidrat. Dari kata hidrasi, hidrat itu kan hidra, air ya. Karena air ini kan dia bisa masuk ke dalam senyawa kompleks. Nah, ketika Anda melihat ini, misalnya, nih lihat di aquo krom klorida. Di aquo krom klorida berwarna ungu. Kemudian lepas Cl-nya masuk satu ke dalam kation kompleks. Cl-nya masuk ke dalam satu ke dalam kation kompleks menjadi Cl2. Dan ketika Cl2 ini sudah terjadi pertukaran ligan akibat adanya pelarut air, sebenarnya H2O ini yang menyebabkan Cl2 ini masuk ke sini. H2O ini yang menyebabkan Cl yang tadi 3 di sini masuk ke sini 1, ya. Jadi kan ini ada 3 nih. Nah, ya, jadi Cl ini keluar. Nah, dan kalau ketika Cl itu masuk, itu perubahan warna terjadi karena ada transisi bilangan gelombang, ya. Pernah ya Bapak jelaskan ketika panjang gelombang itu berubah, efek yang kelihatan secara visual itu biasanya adalah perubahan warna. Dan biasanya ligan-ligan itu akan memberikan panjang gelombang yang berbeda-beda akibat tadi interaksi pertukaran ligan. Nah, ketika ada hijau di sini, nah di sini ada masih kemungkinan Cl ini masih bisa masuk di sini. Nah, ini kan ketika tambah lagi H2O, jadi H2O ketika masuk lagi, itu Cl-nya jadi 2 kan di dalam, jadi warnanya semakin gelap. Nah, begitu juga yang contoh di bawah ini kan SCN ya. Kebetulan SCN2-nya di luar. Ketika ada H2O, SCN-nya masuk berbagi satu ke dalam kation kompleks dan satu di luar. Anion bukan ligan. Nah, dan ketika air di luar sendiri itu menyebabkan SCN itu semuanya masuk ke dalam. Jadi isomer pelarut ini sebenarnya menjelaskan bahwa pengaruh pelarut itu bisa menyebabkan terjadinya pertukaran ligan. Ya, di luar dengan di dalam. Di luar maksudnya di luar kompleks gitu loh ya. Nah, itu yang dimaksud dengan isomer pelarut. Kemudian ini adalah isomer ligan.
Nah, isomer ligan ini sesuai dengan namanya terjadi apabila dua ligan berbeda membentuk kompleks dengan atom pusat yang sama pada posisi dan struktur yang sama. Bingung kan? Bapak ulang. Isomer ligan terjadi apabila dua ligan berbeda. Dua ligannya berbeda, itu membentuk kompleks dengan atom pusat yang sama. Jadi dia statusnya koordinasi ini punya dua ligan berbeda, tapi atom pusatnya sama. Atom pusat itu yang di tengah ya, metalnya, logamnya, dan struktur yang sama, Contoh, ini M ini simbol ya, M ini metal. Ini ada ligan, Bapak lupa ini TN apa nih? Penantrolin kayaknya. Tapi nanti dicek lah ya. Intinya ada TN, ada PN gitu ya. Nah, ini ada contoh. Ini kan ligannya beda nih. Nih yang ada satu ligannya tertutup begini kan. Yang satu ligannya terbuka begini. Dia berbeda strukturnya. Tapi posisinya kan sama. Posisinya sama, atom pusatnya sama. Hanya saja struktur dari ligannya berbeda. Bentar ya. Oke ya, paham ya sampai di sini ya. Isomer ligannya, jadi dia ligannya berbeda di posisi yang sama. Nah, itu isomer ligan. Sorry kalau ada delay atau terjadi bukan sinyal Anda yang putus ya. Tapi saya meninggalkan Zoom sebentar karena ada yang WA, yang Mbak minta tanda tangan dan seterusnya. Oke, ini juga ya, coba lihat. Ini juga isomer ligan. Lihat ini posisi para ortonya. Kalau di organik udah belajar meta orto para belum ya? Kalau belum, ya nanti lagi belajar di organik. Nah, ini kan sama ya. Ini sama. Coba lihat, bentuknya kan sama nih. Sama. Cuman kan lihat ligannya. Ini kan ligannya juga sama sih sebenarnya ya. Strukturnya sama. Cuman ada satu posisi yang berbeda. Nah, ini kan beda-beda. Nah, kalau nanti Anda menemukan contoh kayak gini, ini berarti dia mengalami isomer ligan. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah isomer posisi koordinasi ligan. Jadi isomer posisi koordinasi ligan ini hanya teramati pada senyawa kompleks yang memiliki lebih dari satu atom pusat. Ya, Bapak ulang ya. Isomer posisi koordinasi ligan ini sering ketukar nih kalau Anda memahami isomer posisi koordinasi ligan dengan isomer ligan. Karena sama-sama bicara posisi, cuman senyawa kompleks yang memiliki lebih dari satu atom pusat. Nah, lebih dari satu atom pusat. Bapak ulang ya. Lebih dari satu atom pusat. Berarti kan atom pusatnya ada 2 tuh. Dan biasanya ini tergolong polimetal.
di mana posisi korelasi ligan itu mengalami perubahan. Ini biasanya contohnya pada senyawa-senyawa koordinasi yang memiliki ligan jembatan atau ligan terminal. Ya. Nah, ini contoh kobalt. Kobalt ini kan dia punya dua, ya, lebih dari satu atom pusat, CO2. Nah, kalau kita lihat bentuknya, dia kan seperti ini, ligan terminal, ya. Ini yang ligan terminal, ini ligan jembatan. Bisa aja sebaliknya, ini ke sini, gitu loh ya. Nah, dan isomer posisi koordinasi ligan ini menyebabkan perubahan posisi dari ligan jembatan ke terminal, atau juga sebaliknya. Jadi nanti kalau Anda ketemu ada senyawa yang sama, misal begini, tapi dia punya dua struktur yang berbeda nih. Yang tadinya jembatan menjadi terminal. Nah, atau sebaliknya, berarti dia mengalami isomer posisi koordinasi ligan. Sederhananya mengingatnya begini. Isomer ligan itu kan dia satu atom pusat, tapi posisi ligannya berbeda. Bukan posisi ligan yang berbeda. Ligan ada ligan dengan struktur posisinya yang berbeda. Tapi kalau isomer posisi koordinasi ligan, ini atom pusatnya lebih dari 1, 2, 3 bisa juga. Dan dia akan memiliki bisa jadi jembatan, bisa menjadi terminal, bisa terminal menjadi jembatan, dan seterusnya. Nah, ini juga contoh yang lain. M ini metal tadi ya. Kemudian, nah berikutnya kita masuk ke isomer geometrik. Ya, kita sudah selesai di isomer struktural. Tadi ada 6. Nanti dibaca lagi. Tapi ini kan Bapak record ya, nanti bisa kalian tonton ulang. Nah, isomer cis-trans itu banyak dijumpai pada senyawa kompleks berbentuk bujur sangkar atau oktahedral. Nah, ini. Udah belajar cis dan trans belum ya? Harusnya udah sih ya. Nah, pada senyawa kompleks yang berbentuk bujur sangkar atau oktahedral ini akan berpotensi dia bisa mengalami dua kemungkinan posisi ligan. Contoh, kalau seperti ini kan kita melihat ada cis, ada trans. Cis ini posisi ketika dia sejajar atau berdekatan. Nih, lihat Cl dengan Cl kan sama ya. Ini kalau melihat posisi ini, struktur seperti ini, dia cis. Tapi kalau dia posisinya seperti ini, dia trans, berseberangan ligannya. Oke, itu ya. Jadi nanti kalau melihat ada begini, itu posisi ligannya Cl dengan Cl ini kan posisinya berseberangan ya. Itu dia posisinya trans. Karena ini kan sudah bicara isomer geometrik kan. Oke, berikutnya adalah cis dan trans. Yang lain ya. Nah, ini juga contoh yang lain. Misalnya kita lihat, ini kan berdekatan ya, cisnya. Yang dilihat itu biasanya yang sedikit ligannya. Yang berdekatan tapi sedikit biasanya kelihatan. Nah, ini Cl kan berdekatan, cisnya. Kemudian transnya ini kan Cl-nya berseberangan. Nah, ini adalah posisi geometri isomer cis trans. Nah, begitu juga yang ini kan, kalau Anda lihat mana yang berdekatan, Cl kan. Ketika dia mengalami trans, perubahan struktur, dia Cl-nya berseberangan. Itu isomer cis trans. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, ini ada cis. Loh, kok ada 3, Pak? Bukan foto ya. Biasanya kan kalau foto cis gitu ya. Nah, ini malah cis. Kenapa ada cis? Karena ada 3 ligan yang dia posisinya berdekatan. Cl, NH3, NO2. Nah, itu kan ada cis. Makanya dia sebut cis. Gitu ya. Tapi kalau transan berarti ada 3 ligan yang berseberangan. Cl-nya seberangan, NO2-nya berseberangan, NH3-nya berseberangan. Nah, kalau ini cis trans, nah ini juga bisa kemungkinan campur. Cis trans berarti ada yang cis 2 kali. Bukan, ada cis yang 2 kali. Ada 2 ligan yang mengalami cis, berarti ada 2 ligan yang mengalami posisi berdekatan. Cl, NO2 ya. Nah, yang transnya yang mana? Transnya yang ini. Nah, 3.
Kemudian yang berikutnya juga sama, ya. Jadi memahami cis-cis itu lihat posisinya yang berdekatan dan trans itu posisinya berseberangan. Nah, nanti mungkin ada gambar yang makin jelimet begini ya. Anda jangan pusing. Langsung lihat aja tengahnya. Ini kan tengah pasti atom pusat di sini. Dia biasanya ini isomer, kalau model komputasi itu kan jarang ada atom yang kelihatan ya. Nah, ini kan posisi ligannya yang ini kan berseberangan ini. Trans dan seterusnya. Oke. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya isomer PES-MER. Apa lagi lah nih Pak? PES. PES itu facial, MER itu meridional. Nah, ini mungkin hal baru. Biasanya kan belajar cis dan trans. Kita lihat penjelasannya. Banyak dijumpai pada molekul atau ion kompleks berbentuk oktahedral, di mana hanya terdapat 2 jenis ligan dan masing-masing jenis ligan berjumlah 3. Jadi biasanya yang PAS-MER ini itu untuk yang oktahedral, yang ligannya itu 6 ya, dia bentuknya okta. Di mana ada 2 jenis ligan dan masing-masing jenis ligan itu berjumlah 3. Bingung ya, nanti kita lihat contoh. Apabila 3 ligan sejenis membentuk segitiga sama sisi, ya apabila 3 ligan, Bapak ulang ya, apabila 3 ligan sejenis membentuk segitiga sama sisi, tidak melewati atom pusat, itu PES. Apabila 3 ligan sejenis membentuk segitiga sama kaki melewati atom pusat, itu disebut dengan MER. Intinya dia sama-sama ligan, 3 ligan sejenis, yang satu tidak melewati atom pusat, yang satu melewati atom pusat. Yang tidak melewati atom pusat ini PES, yang melewati atom pusat ini MER. Nah, ini contohnya rumus kimianya. PES, kobalt, bla 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 ya, dan MER, bla bla bla. Kalau mau memahaminya enak melihat strukturnya. Nah, lebih mudah memahaminya. Nah, ini yang PES. Tadi Bapak bilang apa? PES itu ingat, PES itu tidak melewati atom pusatnya, 3 ligan sejenis. Kalau MER itu melewati atom pusat. Nah, ini kan koordinasi 3 ligan ya. 3 ligan ini kan NO2, tidak melewati atom pusat kan? Nah, paham ya sampai di sini ya? Ini tidak melewati atom pusat. Nah, tapi kalau MER itu kan dia melewati atom pusat, artinya dia koordinasinya ke atom pusat nih. Nih begini. Nih Bapak ulangi. Berarti kan kena kobalt kan? Nih, kena kobalt. Itu juga yang ini kan kena kobalt kan? Nah itu isomer MER. Tapi kalau isomer PES kan tidak kena kobalt kan, tidak kena atom pusat kan? Dia koordinasinya ke sini. Jadi kalau Anda ketemu yang begini, gambar atau bentuk strukturnya ya berarti dia yang ini isomer PES, ini isomer MER. Begitu juga lihat contoh di bawah ini, yang bawah. Nah ini kan kalau misalnya kita gambar, ya, yang isomer PES ini kan begini kan dia. Nah, ini ini ya. Nah gitulah ya. Nah, tapi kalau yang begini kan dia mengalami isomer MER ini kan berarti dia kena atom pusat kan. Nah, itu isomer MER. Nah, ini mohon maaf ya. Ini Bapak ulang lah. Ini nggak tahu kenapa pulpennya. Nah, kena atom pusat kan. Nah, yang satu ini begini kan. Nah, kena di sini kan. Jadi itu isomer MER. Ada 3 ligan yang bentuknya sama sisi. Ingat segitiga sama sisi. Yang satu melewati atom pusat, yang satu tidak. Nah, bedanya itu saja. Itu yang melewati isomer MER, yang tidak isomer PES. Nah, berikutnya ini isomer Latdiak. Kayaknya ini yang terakhir deh. Baru tidak lama lagi. Berikutnya adalah isomer Latdiak. Nah, tadi PAS-MER, ini Latdiak. Apa Latdiak? Latdiak itu lednya lateral, diaknya itu diagonal. Makin pusing kan. Tadi kalau PAS-MER, spesial dan meridional itu biasanya ditemukan di senyawa oktahedral, tetapi kalau Latdiak ini biasanya ditemukan di kompleks organologam. Ya, di organologam biasanya.
Jadi kalau kita lihat penjelasannya, apabila ada dua ligan sejenis yang bersebelahan, maka termasuk lateral. Sedangkan apabila ada dua ligan yang posisinya berseberangan, tapi dia sejenis ya, itu diagonal. Ingat ya, ini biasanya terjadi di kompleks organologam. Apa itu organologam? Nah, lupa, ada organik, ada logam. Berarti kan ada karbon di situ dengan adanya logam. Ya, metal organik ini. Nah, kemudian isomer jenis ini juga dianggap sebagai isomer cis-trans. Sebenarnya ini mirip-mirip cis-trans, cuman ini terjadi pada organologam. Beda dengan kalau cis-trans itu biasanya dia terjadi pada yang tetrahedral, sorry. Tetra atau okta bisa. Nah, kalau ini organologam. Ini contohnya organologam tuh biasanya ada ligan-ligan yang model siklo begini atau model aromatik begini. Ya. Nah, kita lihat yang lat. Lat itu berarti bersebelahan, ligannya bersebelahan. Tapi kalau diagonal dia posisinya berseberangan. Ini atom pusatnya adalah Re. Nah, kita lihat posisi CO-nya di sini. Cl-nya di sini. Nah, ini kan tadi disebutkan di sini mirip cis-trans. Tapi kenapa ada ini? Ini karena ada ligan organik yang akhirnya di sini menyebabkan ini posisinya lateral. Dan ini posisinya kan seberangan. Kalau seberangan kan trans tadi kan, tapi kalau di sini ini namanya diagonal. Nah, dia kan Cl-nya berseberangan kan. Melihatnya bedanya dengan cis dengan trans bagaimana Pak? Lihat aja nih, kalau misalnya ada ligan berikatan yang begini modelnya, yang ada organiknya, yang bentuknya ada siklo begini, atau senyawa aromatik, dan biasanya itu terjadi di organologam ya. Nah, itu berarti dia mengalami isomer lat diam. Nah, berikutnya adalah isomer konformasional. Dia juga bagian dari isomer geometrik ya. Jadi kalau satu senyawa kompleks memiliki lebih dari satu bentuk atau struktur, Bapak ulang ya, apabila satu senyawa kompleks memiliki lebih dari satu bentuk atau struktur, itu disebut dengan isomer politopal. Jadi misal ini, NiCN ini, dia punya lebih dari satu struktur. Nah, itu namanya isomer politopal namanya. Itu bagian dari isomer konformasional. Kemudian dua struktur berbeda dari kompleks dengan rumus kimia yang sama, tapi strukturnya berbeda, dan memiliki isomer konformasional itu disebut dengan alogon. Itu nama lainnya. Baru dengar kan alogon kan? Nah, dengarnya di sini lah. Apabila dua macam alogon berada dalam satu kristal, maka disebut sebagai kristal interalogon. Jadi kalau dia dalam bentuk kristal namanya kristal interalogon. Alogon itu ketika dua struktur berbeda dari rumus kimia yang sama, tapi dia memiliki isomer konformasional. Isomer konformasional itu yang ini, yang penjelasan kuning ini. Isomer politopal ini salah satu jenisnya, ya. Karena isomer konformasional itu salah satu jenisnya itu adalah politopal. Nah, ini contohnya. Isomer yang tadi saya sampaikan lebih dari satu. Dia bentuknya nih, satu rumus kimia, tapi kan strukturnya bisa berbeda. Nah, itu namanya isomer konformasional atau isomer politopal jenis. Oke, ini contoh-contoh lain. Nah, kan ini isomer konformasional semua nih. Nih, lihat bentuknya. Ini sama bentuknya, cuman kan strukturnya berbeda. Rumus kimianya yang sama. Yang ini mengalami distorsi, artinya dia mengalami perubahan bentuk ya, mengalami distorsi menjadi distorsi tetrahedral, jadi dia bergeraknya tetrahedral. Ya gitu ya. Jadi distorsinya mengalami yang reguler itu berarti dia perubahan, dia bentuknya umum general. Kalau ini terdistorsi berarti kalau terdistorsi itu dia mengalami perubahan secara tetrahedral.
Oke, ini kan makin pusing ya ngeliatnya. Nggak usah pusing sebenarnya kalau ngeliat ini langsung aja Anda lihat sentralnya, tengahnya ini, kemudian lihat sekelilingnya. Itu ya. Kalau mau lihat ini, kadang-kadang kita tuh udah dikasih gambar pusing udah duluan. Nah, yang terakhir ini isomer optik. Jadi kalau isomer optik kita lihat apabila suatu senyum kompleks tidak dapat mengadakan sumber. Tadi isomer geometrik udah selesai ya. Nah, sekarang isomer optik. Kalau optik ini bicaranya dengan refleksi, cerminan. Apabila suatu senyum kompleks tidak dapat mengadakan superimposition namanya dengan bias cerminnya. Biasanya terjadi dengan kompleks kiral atau akiral. Kalau kiral ini tidak memiliki bidang cermin, ya kalau akiral ini punya bidang cermin. Nah, ini bidang cerminnya. Ini contoh kompleks isomer optik. Jadi kalau misalnya dicerminkan dia mengalami perbedaan, itu ya, dan seterusnya. Nah, ada. Oke. Nah, jadi intinya kalau isomer optik ini bisa mengalami cerminan. Kalau bisa mengalami cermin itu akiral. Tapi kalau akiral ini dia tidak punya bidang cermin. Ya, dan isomer optik itu biasanya dia bisa ketika ada bidang cermin berubah, nah itu biasanya dia akan mengalami isomer optik. Jadi isomer optik itu terjadi karena ketika ada bidang cermin yang ketika ada bidang cermin itu dia berubah strukturnya. Nah, karena pengaruh itu simetri. Kemarin kita belajar simetri dan point group kan ya. Nah, itu kalau belajar itu nyambung dengan ini. Oke, Bapak rasa cukup ya materi untuk ini Bapak nggak perlu detail lah ya. Jadi untuk isomer sinyal koordinasi Bapak rasa cukup sampai di isomer optik. Paling nanti untuk belajar ujian, mohon dipahami ketika ada bentuk-bentuk yang berbeda-beda, pemahaman Anda tentang isomernya itu harus kuat. Misal tadi ada dua struktur yang berbeda, satu rumus kimia yang sama, isomer apa itu? Misalnya ada ligan yang berbeda, kemudian ada posisi struktur yang berbeda, posisi struktur ligan, ada posisi ligan yang berbeda, itu termasuk ligan apa? Isomer apa, sorry. Oke, Bapak rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Cukup? Wah, kayaknya enak ya, cuaca dingin ya. Dan mendadak kuliahnya. Nggak mendadak sih ya, kemarin Sally sudah Bapak tanyain, katanya ada kosong. Sekarang, mohon maaf kemarin tidak bisa hadir karena kebetulan banyak acara sore hari. Jadi, ya Anda lihatlah di UBB lagi ramainya kemarin. Oke. Baik, kalau tidak ada, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti ketemu lagi di lain waktu. Semoga ada waktu ya untuk menyelesaikan sisa-sisa materi. Kalaupun tidak, nanti mungkin paling saya coba dengan rekaman perkuliahan nanti saya sampaikan di waktu yang lain. Itu saja ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.